Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Pramono, NIM 0307193114. Saya di sini kelompok 2 dan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempresentasikan yang pertama. A. Teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun teori-teori kepemimpinan, yang pertama adalah teori sifat. Teori ini mempercayai bahwa pemimpin memiliki cara yang bervariasi karena mereka memiliki karakteristik atau di posisi yang sudah melekat dalam dirinya. Selanjutnya ada teori perilaku. Teori perilaku berusaha untuk mengidentifikasi perilaku pemimpin. Bila perilaku pemimpin ada perbedaan yang berarti jika dibandingkan dengan perilaku yang dipimpin, maka kepemimpinan akan dapat diajarkan. Yang selanjutnya ada teori situasional. Salah satu model kepemimpinan yang paling banyak digunakan saat ini adalah yang berdasarkan teori situasional yang dikembangkan oleh Paul Harvey dan temannya sendiri. Teori ini terkadang disebut teori kepemimpinan. Teori ini sangat menarik untuk didalami karena paling sedikit 3 alasan, yaitu penggunaan yang meluas, daya tariknya secara intuitif, dan karena tampaknya didukung oleh pengalaman di dunia nyata. Yang keempat ada teori otokratis atau pemimpin yang otokratis. Pemimpin dalam teori ini didasarkan atas perintah-perintah, paksaan, dan tindakan-tindakan yang arbiter atau sebagai wasit. Terima kasih, itu saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirahayu, NIM 0307193093. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan teori yang kelima, teori psikologis. Teori ini menyatakan bahwa fungsi seseorang pemimpin adalah memunculkan dan mengembangkan sistem motivasi terbaik untuk merangsang kesediaan bekerja para anak buahnya guna mencapai sasaran-sasaran organisatoris maupun untuk memenuhi tujuan-tujuan pribadi. Yang keenam, teori sosiologis. Kepemimpinan dianggap sebagai usaha untuk melancarkan antar relasi dalam organisasi dan sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara para pengikutnya agar tercapai kerjasama yang baik. Ketujuh, teori suportif. Menurut teori ini, para pengikut harus berusaha sekuat mungkin dan bekerja dengan penuh gairah, sedangkan pemimpin akan membimbing dengan baik melalui kebijakan tertentu. Yang ke-8, teori laissez-faire. Pemimpin pada teori ini sebenarnya tidak mampu mengurus dan menyerahkan tanggung jawab serta pekerjaan kepada bawahannya. Pada teori ini, pemimpin adalah seorang ketua yang bertindak sebagai simbol dan biasanya tidak memiliki keterampilan teknis. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aisyah Solin dengan NIM 0307193139. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Wirahayu. Adapun yang ke-9 yaitu teori kelakuan pribadi. Kepemimpinan jenis ini akan muncul berdasarkan kualitas-kualitas pribadi atau pola perilaku pada pemimpinnya. Adapun yang ke-9, teori sifat orang-orang besar. Cikal bakal seorang pemimpin dapat diprediksi dan dilihat dengan melihat sifat, karakter, dan perilaku orang-orang yang besar yang tersebut sudah sukses dalam menjalankan kepemimpinannya. Adapun yang ke-11, teori humanistik atau populistik. Fungsi kepemimpinan menurut teori ini yaitu merealisasikan kebebasan manusia dan memenuhi setiap kebutuhan insani yang dicapai melalui interaksi pemimpin dengan rakyat. Adapun yang ke-12, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional telah dilaksanakan untuk konsep kepemimpinan alam semesta. Adapun yang ke-13, kepemimpinan transformasional. Proses begitu cepat dan luas menuntut perubahan, bahwa perubahan dan perbaikan dilakukan sebuah proses yang berkelanjutan sehingga konsep kepemimpinan yang berbeda diperlukan.
perilaku pemimpin yang efektif. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari University of Melbourne menemukan bahwa terdapat 3 jenis perilaku pemimpin efektif, yaitu yang A, perilaku yang berorientasi tugas. Para pemimpin yang efektif tidak menggunakan waktu dan usahanya dengan melakukan pekerjaan yang sama seperti bawahannya. Adapun yang B, perilaku yang berorientasi hubungan. Bagi para pemimpin yang efektif, perilaku yang berorientasi tugas tidak terjadi dengan mengorbankan perhatian terhadap hubungan antara manusia. Adapun yang C, kepemimpinan partisipatif. Para pemimpin yang efektif lebih banyak menggunakan supervisi kelompok daripada mengendalikan tiap bawahan sendiri-sendiri. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.